Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Ismiatani, ada rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi dari dalam negeri, sebuah rumah makan di Nagasari Karawang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah makan di kawasan Nagasari, Karawang, Jawa Barat. Bahan bangunan yang terbuat dari bambu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Saat kejadian, rumah makan tersebut dalam kondisi sepi atau tidak ada konsumen. Hanya terdapat sejumlah karyawan yang bekerja di rumah makan tersebut. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya gas LPG yang bocor di bagian dapur. Jadi datang ke sini pun api udah membesar, jadi menjalar ke saung yang satu dengan yang lainnya, gitu. Dugaan awal kan? Dugaan awal kami dari pemadam kebakaran belum bisa prediksi, mungkin nanti ada tugas dari kepolisian. Petugas damkar datang ke lokasi kejadian langsung melakukan upaya pemadaman. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan dari ribuan korban investasi bodong dengan modus robot trading menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung. Para korban mempertanyakan kelanjutan penanganan hukum yang sudah sempat bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Korban robot trading Net89 mengusung berbagai spanduk dan foto. Korban datang dari berbagai wilayah di Indonesia menuntut keadilan. Para korban mengalami kerugian triliunan rupiah. Proses penanganan hukum sempat berjalan, bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang di mana eksepsi terdakwa dikabulkan oleh hakim. Makanya kalau keadilan di negeri ini mulai pudar, tolong Kejaksaan Agung harus memimpin para penegak hukum untuk memutuskan bahwa keadilan wajib tegak dan berdiri di negeri ini. Salah satu korban yang turut hadir dalam aksi ini mengatakan dalam kasus ini dirinya mencurigai ada kejanggalan. Bareskrim sudah kerja keras, Bareskrim sudah menyiapkan bukti, harusnya itu valid, kenapa ada prapit gitu, harusnya gugur gitu. Kami mau berkas yang ada satu lagi yang ada daftar tersangkanya Andreas dan Semi itu di P21 kan, karena yang bersangkutan juga Semi dan Andreas itu sudah kabur gitu kan. Para korban berharap agar para pemangku keadilan di Indonesia mengusut tuntas kasus penipuan robot trading Net89 sampai ke akar-akarnya dan dana para korban dikembalikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Depok menanggapi viralnya menu pemberian makanan tambahan yang viral lantaran hanya berisi beberapa potong makanan yang dinilai warga tidak sesuai dengan anggaran. Dinkes Kota Depok akhirnya angkat suara pemirsa terkait viralnya PMT stunting yang dinilai tidak sesuai dengan standar gizi dan anggaran senilai 18.000 per menunya. Kadinkes Kota Depok mengungkapkan semua sudah sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Kemenkes dan UNICEF. PMT sendiri menurutnya bukanlah makanan utama, melainkan kudapan. Terkait hal yang viral diakui ada miskomunikasi dan vendor terkait sudah dicopot. Saya sampai ini kami evaluasi dan untuk penyedia yang bermasalah dan dievaluasi kemudian juga masih ada kendala, ya, kita sudah sampaikan kepada Puskesmas untuk mengganti. Kita ke informasi lain pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan pelanggaran etik meliputi pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga dugaan adanya pemerasan. Terkait hal tersebut, Firly menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun. Firly Bahuri diperiksa selama 3 jam sejak kedatangannya di gedung Dewas KPK.
Firly irit bicara terkait substansi pemeriksaannya oleh Dewas KPK. Firly hanya menyampaikan telah menyerahkan sepenuhnya semua hal-hal terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Seputar laporan yang diterima oleh Dewan, saya menyampaikan apa yang dibacakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan, klarifikasi oleh Dewas, dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Makasih ya. Selanjutnya dalam konferensi pers, Firly Bahuri memberi pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo seperti apa yang dituduhkan. Firly juga menyebut apa yang terjadi padanya merupakan serangan balik dari seorang koruptor. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan segenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Yang pernah saya sampaikan, dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the corruptor strike back. Walaupun demikian, KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dalam rangka membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Kami segenap insan KPK sudah mewakafkan diri kami untuk pembebasan korupsi dari Republik ini. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa. Dalam konferensi pers, Firly juga mengatakan tidak ada benda yang disita dari rumahnya saat digeledah oleh polisi. Ia berharap kasus ini dapat segera tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu perangkat desa menggelar acara di Indonesia Arena yang dihadiri Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Gibran ini diduga menjadi bagian dukungan aparat desa ke salah satu paslon. Puluhan ribu perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga merupakan deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu kemarin. Acara dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka dan beberapa elit partai pendukung tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Secara gamblang, acara ini seolah menyimpulkan perangkat kerja yang saat ini masih aktif bertugas untuk masyarakat memberikan dukungannya untuk salah satu paslon. Namun Cawapres Gibran tidak mau menanggapi hal itu. Prabowo Gibran hanya ingin menyerap aspirasi dan masalah perangkat desa. Kalau soal dukung-mendukung, nanti saja. Kalau masalah dukung-dukung itu nanti saja. Kita carikan solusi terbaik dulu ya. Kita serap dulu apa saja permasalahannya. Kalau dukung-mendukung nanti ntar saja, sambil jalan. Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, meskipun tidak diatur secara spesifik di Kementerian Dalam Negeri, namun netralitas perangkat desa dalam Pilpres 2024 merupakan kewajiban demi menciptakan pemilu yang baik, damai, jujur, dan adil. Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu. Namun yang saya harapkan adalah kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian terpecah belah. Jika narasi acara puluhan ribu perangkat desa di Indonesia Arena kemarin adalah perangkat desa memberikan dukungan ke salah satu paslon, pertanyaannya, memang boleh
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Padahal di undang-undang sudah jelas ASN tidak boleh berpihak dan juga mendukung paslon tertentu. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan, terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan, salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Selain itu, dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu. Acara dihadiri Gibran Rakabumi Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral seharusnya mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan adil-adil. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Pemirsa, DPD Rumah Kebaikan Nusantara menggelar konsolidasi relawan pemenangan Ganjar Mahfud di Palembang, Sumatera Selatan. Konsolidasi ini menjadi poin penting untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Jelang Pilpres 2024 mendatang, tim relawan pemenangan Ganjar Mahfud di Palembang, Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan. Poin penting dalam rapat koordinasi ini yakni membangun kekompakan antara DPD Rumah Nusantara, relawan serta partai pengusung, serta pembenahan database. Database itu harus konkret, jelas serta orang yang dipercaya mengelola database yakni orang yang benar-benar pendukung Ganjar. Untuk bersilaturahmi, saling mengenal, saling sharing tentang situasi daerah dan situasi nasional, terutama untuk Sumatera Selatan memenangkan Ganjar dan Mahfud pada Pilpres 2024 nanti. Gitu. Kami lebih menekankan kepada pembenahan database. Jadi database itu harus konkret, harus jelas, dan memang orang-orang tersebut adalah pendukung Ganjar. Seperti itu, Pak. Berdasarkan data sementara untuk wilayah Sumsel, Ganjar Mahfud masih menduduki peringkat kedua setelah Prabowo Gibran dan peringkat ketiga oleh Anies Muhaimin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kawan juang GP menggelar cek kesehatan gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga layanan kesehatan masyarakat.
Warga mendapatkan layanan cek kesehatan mulai dari cek tekanan darah, cek gula darah, konsultasi kesehatan, hingga rekomendasi pola hidup sehat. Kegiatan ini digelar untuk memenuhi warga Kabupaten Bandung Barat yang memerlukan layanan kesehatan. Cek kesehatan gratis ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan serta dokter, tapi juga didukung oleh peralatan medis yang memadai. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi agar seluruh pihak lebih peduli kesehatan warga agar selalu sehat. Kami juga tidak cuma peduli kesehatan, mengadakan tensi kesehatan, membagikan minyak, kaos untuk masyarakat, dan alhamdulillah tidak itu sambil menunggu masyarakat juga kita bagikan. Pemirsa, berbagai kegiatan menjaga lingkungan oleh relawan dan warga digelar di beberapa daerah. Ragam kegiatan mulai pencegahan abrasi dengan penanaman bibit mangrove hingga aksi bersih-bersih pantai. Relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar Sumatera Barat terus menebar kegiatan positif bagi masyarakat. Kali ini mereka mengadakan penanaman ratusan bibit mangrove bersama masyarakat di Talau Apar Pantai Penyu, Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Penanaman ratusan mangrove ini dalam rangka menjaga ekosistem agar tidak terjadi pengikisan tanah atau abrasi. Di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, relawan Ganjar Viti merangkul milenial dan Gen Z dalam aksi sosial bersih-bersih pantai di Pantai Barat Pangandaran. Ganjar Viti merupakan simpatisan Ganjar Mahfud yang terdiri dari alumni Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Aksi bersih-bersih pantai ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Gerakan bersih pantai juga diadakan relawan Ganjar Kreasi di Pantai Pandean, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ganjar Kreasi merupakan relawan Ganjar Mahfud yang tergabung dalam generasi alumni muda Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kegiatan sosial bersama komunitas peduli lingkungan dan warga sekitar ini mendapatkan antusias tinggi. Dalam rangka memeriahkan Hari Pelajar Internasional, relawan Ganjar Mahfud Penamas Ganjar mengajak santri di Karanganyar, Jawa Tengah bermain fun football. Penamas Ganjar merupakan gabungan alumni muda dan akademisi dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas 11 Maret. Untuk mendukung kegiatan di bidang olahraga, para santri juga mendapatkan sejumlah bantuan peralatan bermain sepak bola. Kegiatan olahraga juga digelar relawan Ganjar Mahfud Krivisaya Ganjar yang merupakan alumni muda Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mereka menggelorakan pola hidup sehat kepada para milenial lewat fun game badminton. Bantuan peralatan olahraga juga diberikan kepada para milenial untuk memotivasi mereka agar senantiasa berolahraga. Pemirsa, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah 1 DPW P3 DKI Jakarta di Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, dalam acara tersebut Sandi memberikan motivasi dan juga trik untuk para kader DPW P3 DKI Jakarta dalam memenangkan pemilu 2024. Sandiaga menambahkan P3 memiliki semangat amar ma'ruf nahi munkar dan optimis memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Partai yang memiliki tagline harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah ini akan terus mengkampanyekan ekonomi hijau. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Syaiful Rahmat Dasuki mengaku optimis partainya mampu memenangkan 3 kursi DPR RI dan 10 kursi DPRD Provinsi. Karena sekarang harga-harga, terutama harga pangan itu sangat terasa membebani, maka ekonomi hijau ini akan memperluas dan memperkuat pasokan pangan terutama di wilayah ibu kota
dengan tentunya menggerakkan hubungan antara produsen BUMD yang selama ini sudah melakukan tugas dan fungsinya tapi akan diperkuat. Dengan arahan Ketua Umum dan Ketua Bapilu, kita sudah keliling DKI dalam waktu beberapa bulan terakhir ini dan seluruh caleg kita bekerja, seluruh pengurus kita juga membantu. Insya Allah target tersebut bisa tercapai karena buat P3 ini mengembalikan saja. Kita sudah pernah ada dan kita ingin mengambil kembali kursi-kursi yang selama ini di... Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankan prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga tak menampik jika nantinya ada panggilan dari Panja Netralitas TNI, pihaknya siap memenuhi panggilan tersebut. Kita sampaikan juga pada seluruh prajurit di jajaran untuk netral, sehingga kita tidak merasakan itu. Nah, makanya sekarang ini ya, untuk mengantisipasi dari awal kita sudah berkomitmen untuk TNI netral, bahkan untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, di mana masyarakat sudah juga percaya dengan memberi kepercayaan yang kami pun juga sepakat ya untuk memberi kepercayaan pada masyarakat tentang TNI bahwa kami ini netral. Sampai saya berikan saya dirikan posko-posko di semua TNI supaya juga saling mengawasi. TNI juga mengawasi bawahannya, atasan mengawasi bawahannya, atasan juga masih diawasi oleh POM TNI, dan masyarakat ikut mengawasi. Apabila ada hal yang melihat ketidaknetralan TNI, masyarakat bisa melaporkan ke posko-posko. Pemirsa, dalam rangka menyongsong Pilpres 2024 yang damai dan sejuk, doa bersama kembali digelar. Doa bersama bertemakan dengan Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah, marilah bersama kita menjaga perdamaian dan juga kerukunan anak bangsa menyongsong Pilpres 2024 yang sejuk. Acara digelar Majelis Zikir Asmaul Husna Darussagaf dan DPP Sayap Kanan Indonesia Bersatu, serta dihadiri habaib dan ulama se-Jabodetabek. Acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada sedikitnya 300 anak yatim. Turut mendoakan semoga semua komponen anak bangsa kita bersatu, ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya anak bangsa, artinya menang untuk kemenangan negara kita ini. Pemirsa, Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meraih penganugerahan Manunggal Air Indonesia. Penganugerahan rekor muri ini diberikan di Markas Kostrat Jakarta. Anugerah yang diberikan Ketua Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana kepada Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas rekor sebagai insan Indonesia yang membantu pengadaan air bersih terbanyak kepada masyarakat secara berkelanjutan. Penghargaan ini didasari dari rekor pembuatan sumber air bersih terbanyak selama program TNI Angkatan Darat Manunggal berjalan dari Aceh sampai Merauke. Waktu perjalanan ini kita buat air, ada yang perlu kita buatkan, ada yang perlu kita buatkan. Ternyata mungkin jadi bahan perhatian dari Pak Jaya Suprana dari Muri. Akhirnya beliau memberikan penghargaan ini dan saya merupakan kebanggaan buat saya dan juga akan membuat motivasi saya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi kita bisa berbuat. Program ini memberikan akses air bersih kepada masyarakat penerima manfaat sebanyak 191.857 kepala keluarga atau 562.602 jiwa. Karena beliau sudah banyak berbuat untuk rakyat, tapi beliau banyak diam. Nah, kemudian Muri kan selalu menilai dahulu. Nah, tim Muri itu, teman-teman saya itu, mereka menilai. Dan memang itu luar biasa sekali.
Pelaksanaan pembangunan titik sumber air bersih sampai saat ini berjumlah 825 titik air, meliputi 489 titik pompa hidran, 289 titik sumur bor, dan 47 titik gravitasi air yang akan terus bertambah. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal perang Rumah Sakit TNI Angkatan Laut bersandar di Pelabuhan Umum Biak Numfor. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo ini memiliki fasilitas yang setara dengan rumah sakit tipe B. TNI Angkatan Laut menggelar bakti sosial di Kabupaten Biak Numfor. Bakti sosial ini bertepatan dan dalam rangka mendukung Sel Teluk Cendrawasih 2023. Bakti sosial digelar di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Masyarakat antusias mendatangi kapal perang Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Di sini alat-alatnya lengkap, ya, bahkan sudah sama seperti rumah sakit tipe B. Tipe C atau B? Tipe B. Tipe B. Tipe B. Ada CT scan, ada 2. Ya, silahkan dimanfaatkan. Ya. Pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain pengobatan umum, pengobatan gigi, operasi katarak, operasi mayor seperti hernia, khitan, operasi bibir sumbing, serta pelayanan keluarga berencana. Kegiatan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 20 November sampai dengan 21 November 2023. Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut menjadi penanggung jawab kegiatan ini, dibantu beberapa instansi terkait. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI AL dan Panglima Komando Lintas Laut Militer di Markas Komando Kolin Lamil di Tanjung Priok, Jakarta. Jabatan dan Pus Hidrosal diserahkan dari Laksamana Madya TNI Nur Hidayat ke Laksamana Buda TNI Budi Purwanto. Kemudian jabatan Pangkolin Lamil diserahkan dari Laksamana Buda TNI Edwin ke Laksamana Pertama TNI Hudarto Krisno Utomo. Kasal berharap kepada para pejabat baru agar dapat meningkatkan kinerja dan mencetak prestasi untuk kemajuan matra laut TNI nasional dan di tingkat dunia. Saat ini Pus Hidrosal ini sudah menjadi anggota International Hydrographic Organization dan termasuk yang dipandang di kawasan Asia Pasifik maupun Asia Selatan. Untuk memperkuat Angkatan Laut, Kasal akan menambah alutsista Kolin Lamil dan Pus Hidrosal. Masa kinerjanya sudah jelas dan pelaksanaannya sekarang diharapkan dengan adanya regenerasi pimpinan ini, maka baik Pus Hidrosal maupun Kolin Lamil akan meningkat pula kinerja dan kiprahnya di seluruh Indonesia maupun di dunia. Pemirsa, sebuah perusahaan BUMN terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Pemakaian bahan organik menjadi pilihan untuk mendukung langkah pemerintah menghasilkan energi hijau. PLN Energi Primer Indonesia sebagai penyedia jasa energi terkemuka ditargetkan untuk menggunakan energi hijau melalui energi biomasa sebesar 10,2 juta ton pada tahun 2025. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah nyata PLN Energi Primer Indonesia dimulai dengan target 52 PLTU yang menggunakan limbah sawit dan limbah pertanian yang bisa menghasilkan energi. Hal ini disampaikan oleh Mamit Setiawan selaku Sekretaris PLN Energi Primer Indonesia saat media briefing di Jakarta 17 November 2023. Langkah ini diwujudkan dengan program co-firing, yakni substitusi sebagian batubara dengan biomasa. Program co-firing dinilai bisa menurunkan emisi karbon sekitar 11 juta ton gas karbon monoksida. Tidak hanya menghasilkan sumber energi, program co-firing akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan biomasa sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Sebagai wujud nyata, PLN Energi Primer Indonesia telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan pakan ternak sapi sebagai sumber biomasa di kawasan Gunung Kidul. Diharapkan dengan adanya kegiatan Green Economy Village, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan energi untuk PLTU. Dari Jakarta, Naomi Irene, Novan Ainus melaporkan. Polisi bergelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowagi. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ainus Pagi.